lumayan. Menguasai yang pertama bahasa Inggris karena memang kebutuhan buat bisnis juga, kebutuhan buat komunikasi, networking juga sih. Jadi memang sekolah belajar, dan gue dari kecil memang nonton film luar negeri gitu loh, suka nonton film dari kecil. Jadi memang sudah cukup lumayan ramah dengan lihat bahasa Inggris dan lihat subtitlenya. Dan yang kedua, kenapa bisa bahasa Madura? Karena memang gue orang Madura, tapi lahir di Surabaya. Jadi memang kakek gue gitu, kakek nenek tuh pengen gue tetap bisa melestarikan budaya gitu. Jadi cukup mengenal bahasa daerah Madura tersendiri gitu loh. Terus juga ada bahasa Jawa karena di Surabaya, dan ada bahasa apa lagi ya? Ya pokoknya kurang lebih itu sih. Tapi intinya memang semua karena kebutuhan networking dan juga mungkin karena pengalaman juga ya. Karena syuting, jadi kadang-kadang ngambil beberapa peran yang beda-beda. Kadang jadi orang Sunda, jadi orang Medan, jadi orang Jawa. Itu mengharuskan gue mempunyai dialek dan bahasa Jawa, jadi cukup mengerti. Halo, berapa kabar Kakak Pi? Semoga baik-baik, sehat-sehat, beres-beres Kakak Pi. Salam Kataretan Bencakanca. Gitu. Cukup lumayan menguasai, tidak banget tapi cukup menguasai. Jadi kalau ada orang Madura gitu atau apa cukup mengerti orang ngomong apa. Karena berjalan ya, belajar sambil berjalan sih. Jadi memang learning by doing. Jadi nggak terlalu susah juga sih. Keseharian nonton, terus juga belajar di sekolah, terus juga gue syuting juga mengharuskan gue juga ngomong bahasa Inggris. Sekarang juga on stage harus kasih produk knowledge dengan bahasa Inggris dan lain-lain gitu, atau bahasa daerah lainnya. Jadi karena sambil jalan dilakuin, jadi mungkin nggak terlalu berasa susah sih. Susahan belajar bahasa daerah, karena memang bahasa daerah tuh juga pilihannya banyak. Kita punya pilihan bahasa halusnya, bahasa kasarnya, yang itu yang gue juga belum terlalu mengerti sih. Makanya juga kalau ketemu orang Madura juga gue masih ngomong dengan bahasa yang Indonesia aja, karena gue takut bahasa gue kasar atau tidak sopan kepada yang lebih tua, seperti itu sih. Oh enggak, kalau di rumah sih keseharian bahasa Indonesia aja gitu, bahasa Indonesia. Cuman adik karena memang sekarang lagi sekolah internasional, jadi kadang-kadang mix sama bahasa Inggris itu aja sih. Masih banget, aku olahraga hampir setiap hari. Karena memang lagi program juga, jadi lagi ngejaga makan, terus juga olahraganya rutin. Karena memang, walaupun memang challenge-nya karena sambil mobil ya, kerjaannya juga berpindah-pindah tempat dan setiap hari, jadi agak-agak sulit juga nyari waktu. Tapi gue kayak gitu sih, kalau keluar kota gue pasti selalu bawa baju gym, bawa sepatu, karena pasti ada gym, gue olahraga. Ataupun kadang-kadang kayak gini di ruangan belakang juga udah body weight aja, langsung push up atau sit up. Pokoknya sebisa mungkin tiap hari tuh keluar keringat lah. Yang pasti kalau ditanya challenge-nya di mana, lebih ke film sih. Karena memang film itu kan kita layar lebar, layarnya besar. Jadi memang hanya dibutuhkan kejujuran dalam berakting gitu loh. Jadi memang trikinya adalah bagaimana bisa membuat sebuah peran itu pas pada porsinya. Tidak berlebihan tapi juga tidak kurang gitu. Itu mungkin challenge-nya gitu loh. Sedangkan memang kalau sinetron karena kebutuhannya memang general, jadi peran-perannya pun juga tidak terlalu yang aneh-aneh ataupun eksperimen gitu loh. Jadi kalau di film kan kadang gue jadi sebagai apa gitu. Kayak misalnya dulu Dunia Terbalik berperan sebagai Kemet, itu harus berubah suara dan lain-lain gitu. Itu mungkin butuh persiapan yang lebih panjang, nervousnya lebih ada lagi, dan waktu nonton pun premier juga deg-degannya ada banget karena kan muka gue tuh jadi kayak aduh kena nggak ya gitu, itu lebih berasa. Iya belakangan sih karena seiring berjalan waktu aja gitu, aku mikir kayak dari stylist, dari temen fashion stylist juga dan hairdresser bilang kayaknya lu rubah ganti rambut kayaknya oke deh buat sesuatu yang lebih fresh, dan memang kayaknya aku juga nyaman dengan gaya rambut ini. So ya akhirnya merubah gaya penampilan aja, refresh aja sih biar nggak jenuh, nggak boring. Iya, engkongkong, opa-opa mengkongkong. Ya banyak yang komen sih. Walaupun memang aku kurang mengerti Korea, tapi banyak fans-fans yang menggemari Korea tuh mirip sama siapa gitu. Ya aku sih nggak ada masalah gitu. Cuman kadang malah lebih lucu aja. Kayaknya jauh banget deh bedanya sama yang sana gitu. Tapi banyak teman-teman yang masih mirip-miripin. Ya, I think it's fine, it's okay. Mungkin. Kalau acuan fashion memang variatif, dari Korea ada, dari Barat juga ada. Tapi memang kalau kita kan Asia ya, jadi memang banyak di Korea juga sih. Kalau keluarga sih nggak begitu kaget sih ya, karena memang semuanya juga dipikirin, didesain sama stylist, sama hairdresser. Jadi brandingnya juga enak buat ke personal aku, dan keluarga juga sangat support sih gitu, mama, papa, adik-adik tuh mereka apa yang jadi kenyamananku, apa yang menjadi enjoy-nya aku tuh mereka kasih, mereka akan support. Kalau gaya rambut sih mengikuti aku tetap ya, walaupun kita punya advisor, punya ada yang memberikan saran, ada yang memberikan reference, tapi memang balik-balik kenyamanan aku gitu. Jangan sampai hairdresser atau stylist pengennya rambutnya gini, tapi gue nya nggak pede, gue nggak mau gitu. Gue tetap pengen itu adalah karakter gue sendiri gitu. Kita punya acuan, punya role model, tapi tetap pengen menjadi sebuah Randy Martin, bukan orang lain.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.